Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan memulai pelajaran kita dengan mengawali pembahasan pada tema al-kalimatu. Ya, al-kalimatu. Kita lihat di sini. Ada istilah dasar yang penting ya sebagai pengantar. Kita nih mau belajar bahasa Arab. Jadi istilah dasarnya perlu kita ketahui. Yang sangat mendasar sekali ada istilah namanya al-kalimatu ya atau kalimah. Hmm. Nah, dalam bahasa Arab, al-kalimatu atau kalimah ya, atau kalimat ya, dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia itu artinya kata. Itu kita jangan tertukar ya. Kalau kita mendengar diulang-ulang ya dalam pelajaran bahasa Arab, ini kalimah, itu artinya kata. Gitu. Yang kedua istilah al-jumlah. Nah, al-jumlah kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Nah, ini istilah yang jangan tertukar. Kalau kalimah itu kata, kalau jumlah adalah dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Bagaimana gambarannya? Gambarannya seperti ini. Contoh, misalnya saya mengungkapkan saya santri baru. Nah, saya itu dalam bahasa Arab namanya kalimah gitu. Santri kalimah, baru kalimah gitu. Keseluruhannya saya santri baru itu adalah jumlah. Paham insya Allah semuanya? Nah, Ya Allah. paham ya? Kalau kita translate nih ke dalam bahasa Arab, saya santri baru. Kita coba translate ke dalam bahasa Arab. Ana talibun jadi. Ana talibun jadi. Nah, ana ini kalau keseluruhan, ana talibun jadi, apa namanya ya ikhwah? Kalimat atau jumlah keseluruhannya? Jumlah. Mm-mm. Namanya jumlah. Nah, kalau satu-satunya ana berarti Kalimah. kalimah. Talibun kalimah. Jadi kalimah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada istilah jumlah, ada istilah kalimat. Kalau jumlah kesimpulannya adalah sebuah kalimat, gitu. Kalau kalimah adalah sebuah kata di sini. Nah, karena bahan penyusun jumlah itu berasal dari kalimah, satu persatunya atau satuannya itu adalah kalimah, maka kita akan memulai pembahasan dari kalimah. Kita bisa lihat di sini al-kalimah. Suami ikut. Al-kalimah. Kalimah dibagi tiga kategori. Yang pertama al-ismu isim. Nah, apa itu isim? Isim itu kata atau kalimah, ya, kata atau kalimah dalam bahasa Arab yang memiliki makna, tapi tidak disertai dengan waktu. Jadi tidak ada sudah, tidak ada sedang, tidak ada akan. Ya, contohnya misalnya masjidun, masjid. Nah, ini isim karena masjidun dia memiliki makna satu. Yang kedua, dia tidak disertai waktu. Kita tidak akan mengatakan sudah masjid, sedang masjid, akan masjid. Tidak akan gitu. Contoh lain misalnya kursiyun, kursi.
Kita tidak akan mengatakan sudah kursi, sedang kursi, akan kursi. Dia punya makna, tapi tidak disertai waktu. Apalagi misalnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, misalnya kitabun buku. Buku. Dia punya makna, tidak ada eh, tidak ada sudah buku ataupun sedang buku ataupun akan buku. Seperti itu. Itu namanya isim. Yang kedua fiil. Kalau fiil adalah kalimah atau kata yang memiliki makna. Nah, tapi dia disertai dengan sudah, sedang, atau akan. Gitu. Misalnya seperti jalasa, sudah duduk, telah duduk. Nah, jalasa, telah duduk. Jadi ada waktu. Ada sudah, ada sedang, ada akan. Kalau sedang duduk, ya jelisu, sedang duduk. Kalau akan duduk, saya jelisu. Itu akan duduk. Saya jelisu. Itu akan duduk. Jadi, dia menerima sudah, sedang, akan. Sudah makan, sedang makan, akan makan. Sudah tidur, sedang tidur, akan tidur. Sudah bekerja, sedang bekerja, akan bekerja. Nah, itu seperti itu fi'il karakternya. Kalau isim tadi tidak ada sudah, sedang ataupun akan. Oke. Yang ketiga harf. Kalau harf adalah kata atau kalimat yang tidak memiliki makna mandiri. Dia harus disertai dengan kata yang lain, dengan kalimat yang lain. Nah, kalau kita agak kesulitan memahami ini, kita bisa mengambil makna yang lebih mudah untuk pemula sebagai pengantar awal. Kalimat dibagi tiga, isim, kata benda, gampangnya gitu. Kedua fi'il, kata kerja. Yang ketiga harf, kata bantu. Nah, ini kalimat ada tiga, isim, fi'il, harf. Sampai di sini paham semuanya, insya Allah. Insyaallah. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Contoh-contoh isim. Apa saja contohnya? Kita lihat di sini. Contohnya isim ada baitun. Rumah. Ya, rumah baitun. Kemudian ada kitab. Kitabun. Kemudian ada lagi mobil, bahasa Arabnya sayyaratun. Mobil sayyaratun. Itu isim semua. Itu jadi kita tidak akan mengatakan sudah mobil, sedang mobil, akan mobil kan. Jadi kalau isim dia tidak diikuti waktu. Atau gampangnya kata benda tadi. Kemudian juga misalnya masjid, masjidun. Nah, kemudian juga misalnya pesawat, ta'iratun. Nah, contoh lain apa ya ikhwan akhwat isim? Mungkin ada yang punya contoh? Qalamun Ustaz. Kalamun, pulpen, betul. Yang lain? Madrasatun. Iya, Ustaz. Madrasatun. Maktabun. Maktabun, meja. Madrasatun, sekolah. Nah, Kursiun. kursiyun, kursi, dan seterusnya. Nah, itu kategori isim. Kalau kategori fi'il, kata kerja, seperti misalnya makan, yakulu. Kita boleh mengatakan sudah makan, sedang makan, akan makan. Kata kerja ada waktunya ya. Contoh lain seperti minum, kita mengatakan yashrobu.
Ya, nanti kosakata itu akan bertambah ya. Jadi ikhwan-akhwat di kelas ini setiap kosakatanya sudah disiapkan terjemahnya, sudah disiapkan contoh-contohnya. Jadi eh, apa namanya? Insya Allah mudah-mudahan lebih mudah kita belajar. Contoh lagi seperti memasak, yotbahu, memasak. Mm-mm. Kemudian contoh lagi, ya, iya tidur, iya namu. Nah, itu contoh-contoh fiil. Nah, itu fiil. Kalau huruf kata bantu, kalau tadi isim kata benda, fiil kata kerja, huruf kata bantu contohnya seperti bi. Apa artinya bi ya ikhwah? Dengan Dengan. Mhm. Kalau fa, maka maka bisa juga kemudian, ada beberapa makna. Kalau wa dan 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 betul. Nah, itu kategori-kategori huruf kata bantu gitu. Jadi ada isim, ada fiil, ada huruf gitu. Baik, kesimpulannya kalimah ada tiga isim. Gampangnya kita ambil pemaknaan yang mudah untuk pemula. Kata benda sebagai pengantar saja dulu. Fiil kata kerja, haraf kata bantu. Paham semua sampai di sini, ikhwan akhwat? Paham, Ustaz. Amin, Ustaz. insya Allah. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, nah, yaitu tentang i'rab. Ya, bab tentang i'rab. Nah, apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhir kalimah atau akhir kata ya. Kalimah tadi sudah kita bahas. I'rab adalah perubahan akhir kalimah atau kata yang disebabkan berbagai faktor penyebab perubahan dalam tata bahasa Arab. Ya. Intinya adalah perubahan akhir kalimah. Itu namanya i'rab. Ini yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ada seperti Muhammadun. Lihat ujungnya dhammah. Seperti firman Allah, Muhammadur Rasulullah. Walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadun. Kadang-kadang juga Muhammadan. Ashhadu anna Muhammad dan apa din apa dun? Muhammadan. Ramadan. Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Muhammadin. Coba lihat Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu ciri khas bahasa Arab itu punya itu. Ujungnya itu berubah-ubah. Kalau bahasa sini kan enggak. Ada orang namanya, kalau orang sini namanya itu Asep. Tidak jadi Asepun, Asepan, Asepin. Ya, sudah Asep saja sudah. Tuh. Apalagi misalnya kalau misalnya eh, bukan cuma nama orang ya, misalnya Jannatun di dalam Al-Qur'an, surga. Ada yang dhammah, ada yang jannatan fathah, ada yang jannatin kasrah gitu. Dan contoh-contoh lain. Misalnya tadi pulpen, kolamun, bisa kolaman, bisa kolamin dan seterusnya ya. Jadi ciri khas bahasa Arab itu ujungnya itu mengalami perubahan. Itu namanya i'rab. Kalau kita misalnya kita bilang roti, tidak akan bilang rotu, rota, roti, ya roti saja.
Kalau bahasa Arab roti itu bahasa Arabnya khubzun, bisa jadi khubzan, bisa jadi khubzin gitu. Paham semuanya, ikhwan akhwat? Insya Allah paham. Insyaallah ya. Paham. Nah, gitu. Wanita misalnya bahasa Arab, bahasa Indonesia wanita, tidak ada waniti, wanitu. Wanita saya sudah gitu. Tapi bahasa Arab imro'atun, imro'atan, imro'atin gitu. Itu unik bahasa Arab. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya i'rab. Nah, nanti kalimah atau kata yang mengalami perubahan akhirnya, ujungnya, dan ini yang paling banyak dalam bahasa Arab, itu namanya mu'rab. Kalimah atau kata yang itu mayoritas dalam bahasa Arab, dia itu mengalami perubahan akhir. Itu namanya mu'rab. Nah, hafalkan istilahnya. Sedangkan yang tidak berubah-ubah, tetap konsisten, ya, ujungnya itu tetap apa adanya, tidak berubah, itu namanya mabni. Jadi ada mu'rab, kalimah yang berubah-ubah akhirnya. Ada mabni, kalimah yang tidak berubah-ubah akhirnya. Untuk lebih mudahnya, ini saya kasih gambaran. Contoh kalimah yang mu'rab, contoh kalimah yang mabni kita bandingkan. Misalnya dalam Quran Allah berfirman, Wallahu bima ta'amaluna basir. Wallahu dhammah. Ayat lain, Innallaha ma'as sabirin. Fathah. Ayat lain, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kasrah. Allahu, Allaha, Allahi. Berarti kata Allah mu'rab atau mabni? Rob. Mu'rab. Rob. Kita bisa melihat ujungnya. Dia berubah-ubah. Gitu. Kalau yang mabni, kalau yang tidak berubah-ubah, contohnya seperti hadza, ini. Yasqutu hadza, ini jatuh. Yara Zaidun hadza, Zaid melihat ini. Marra Zaidun bihadza, Zaid melewati ini. Hadza, hadza, hadza. Kalau ikhwan akhwat membaca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau menemukan kata hadza, tidak akan berubah. Selalu hadza. Tidak ada hadzu, tidak ada hadzi. Hadza. Itu namanya mabni. Berarti kalimah hadza, kata hadza, itu mabni. Karena dia tidak berubah-ubah. Paham insyaAllah? Insyaallah Ustaz. Paham. Paham. Baik. Sedikit mohon maaf, ini ada yang mengeluhkan di grup, mungkin ikhwan akhwat juga melihat di grup. Ya, biarkanlah, nanti mungkin saya hubungi. Lanjut ya. Contoh lain, misalnya surga. Ulaika ashabul jannati. Nah, al-jannati kasrah. Di ayat lain, lan yadkhulal jannata fathah. Di ayat lain, lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Jannatun. Ya, di situ kasrah, fathah, dhammah. Berarti kata jannatun itu mu'rab karena dia ujungnya berubah-ubah. Contoh lagi yang mabni, ya. Ana. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ana tawwabur rahim. Dan aku, kata Allah, adalah at-tawwab, zat yang tidak bosan-bosannya mengampuni hamba. Allah tidak bosan mengampuni. Syaratnya minta ampunnya masih hidup.
Kalau sudah meninggal mau istighfar 1 juta kali sudah tidak diberi nilai apa-apa. Ya, makanya dalam Quran sebutkan wal asri, demi waktu selagi masih hidup, masih ada waktu untuk meminta ampun. Gitu. Kalau sudah habis waktunya, sudah tidak ada lagi kesempatan. Walaupun dosa kecil, tetap tidak ada ampunan karena tidak minta ampun sewaktu masih hidup. Gitu. Wa ana tawwabur rahim. Dan aku adalah at-tawwab, zat yang senantiasa mengampuni, ar-rahim, zat yang maha menyayangi. Ana uhyi wa umit. Ana tetap anak. Ayat lain, wala ana abidum ma abadtum. Ana tidak berubah. Berarti ana itu mabni. Paham mu'rab dan mabni? Insya Allah paham, Ustaz. Paham. Ustaz. Ada pertanyaan? Gimana Pak Isom? Paham insyaallah? Insya Allah paham, Ustaz. Allah, alhamdulillah. Nah, baik, lanjut. Nah, sekarang sekarang kita gabungkan materi pertama dengan materi kedua. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalimat atau kata ada 3 kategori. Ada isim, tadi kata benda. Ada fi'il, kata kerja. Ada harap, kata bantu. Isim ada yang mu'rab, yang berubah-ubah ujungnya. Ada yang mabni yang tidak mengalami perubahan akhir. Itu isim. Ini isim. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada yang berubah akhirnya, ada yang mabni tidak berubah akhirnya. Lalu fi'il, ada yang mu'rab, mengalami perubahan akhir. Ada yang mabni, tidak mengalami perubahan akhir. Sedangkan haraf, ya, kata bantu, mabni. Tidak ada yang berubah, dia tetap apa adanya. Gitu. Seperti itu. Ini terminal pertama, pemberhentian pertama pelajaran bahasa Arab kita. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Saya tanya Ustaz, Mm-mm. kalau tadi kalimat itu ada yang mabni sama mu'rab, berarti kalau huruf berarti termasuk kalimat mabni ya? Ah, Masuk. jadi dibagi dulu Bu. Jadi kalimah atau kata ada 3 nih, 3 kategori. Isim, kata benda, fi'il, kata kerja, Arab, kata bantu. Nah, yang ada isim, ada fi'il, ada harap. Kalau isim, dia nanti dibagi lagi. Ada yang berubah akhirnya, namanya mu'rab. Ada yang tidak berubah akhirnya, namanya mabni. Fi'il dibagi lagi. Ada yang berubah akhirnya, namanya mu'rab. Ada yang tidak berubah akhirnya, namanya mabni. Kalau huruf, kata bantu tadi semuanya mabni. Gitu. Misalnya seperti fa, maka. Tidak jadi fi, tidak jadi fu. Gitu. Ya kan? Bi dengan. Tidak jadi ba, tidak jadi bu, tapi dengan fa, maka. Itu huruf, kata bantu ya huruf di sini. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Paham Bu Santi, insya Allah? Ustaz, kalau harf itu sama dengan harf jar itu ya? Di antaranya, harf jar salah satunya. Masih banyak Wah. lagi. Gitu. Iya. Ustaz, contoh isim yang mu'rab atau yang mabni itu yang gimana Ustaz? Jadi tadi kata benda misalnya masjidun, masjidan, masjidin itu mu'rab. Misalnya apa lagi? Nama orang Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin itu kan isim ya. Nama orang juga isim. Itu mu'rab gitu. Kalau yang mabni seperti tadi ana itu kategorinya isim. Tidak jadi anu, tidak jadi ani, itu tetap anak. Yang tadi dicontohkan itu. Nah, seperti itu. Ya, sekarang Ustaz. Afwan. Apakah Nah, sama masjid? Ustaz, ya. mau tanya.
Mhm. Masjidun misalnya. Mhm. Bisa nggak diganti al-masjid? Boleh, Pakai alif lam. boleh, Sama. tidak, sama, gitu, seperti itu. Nah, itu ya, ini terminal pertama nih. Kalimah ada 3, ada isim, ada fi'il, ada harf. Isim ada yang mu'rab berubah akhirnya, ada yang mabni tidak berubah akhirnya. Fi'il ada yang mu'rab berubah akhirnya, ada yang mabni tidak berubah akhirnya. Harf semuanya mabni. Tamam. Baik. Afwan Ustadz, Ya, yang tadi saya kayaknya terlewat yang untuk fiilnya itu sudah dijelasin, Ge? Diberikan contoh maksud saya. belum, Tadi selimur anak-anak. Oh, belum ya berarti belum. belum. Ya, pun, terima kasih. Sama-sama. Nanti di depan ada uraian lebih detail tentang fiil, mana yang berubah ujungnya, mana yang tidak berubah. Nah, gitu. Sekarang tabel besarnya dulu. Nah, belum dirinci globalnya dulu seperti ini. Gitu. Ini peta pembelajaran yang akan menjadi petunjuk kita untuk ke depannya seperti ini ininya. Uraiannya mulai dari sini gitu. Nah, sekarang kita mulai dari kanan dulu. Kita bahas satu-satu. Kalimah atau kata yang isim dulu. Nah, isim kan ada 2. Ada mu'rab berubah akhirnya. Ada mabni tidak berubah akhirnya. Kita ambil yang mu'rab dulu. Jadi kata, kalimah. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kita ambil yang isim. Isim ada mu'rab, ada mabni. Kita ambil yang mu'rab yang berubah akhirnya. Kita ambil yang ini. Nah, ini ya. Nah, nanti setelah selesai baru yang mabni. Jadi setelah selesai ini baru ke sini, nanti baru ke sini, baru ke sini gitu. Seperti itu. Baik, kita mulai dari isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab adalah isim yang mengalami perubahan di akhirnya atau di ujungnya. Ada 5 kategori isim yang mu'rab. Yang pertama al-ismul mufrad. Supaya mudah di lidah kita bilang isim mufrad saja gitu ya. Itu pertama. Al-ismul mufradu, kita mudahkan di lidah kita isim mufrad. Yang kedua al-musanna, supaya mudah di lidah kita bilang musanna. Yang ketiga jam'ul mudzakkaris salimu, supaya mudah di lidah kita bilang jamak mudzakkar salim. Yang keempat jam'ul muannatsis salimu, kita mudahkan pengucapannya jamak muannas salim. Yang kelima jam'ut taksir. Gitu. Jadi ada 5 kategori isim yang berubah akhirnya atau ujungnya. Isim mufrad 1, musanna 2, jamak mudzakkar salim 3, jamak muannas salim 4, jamak taksir 5. Nah, ini 5 kategori isim yang berubah-ubah akhirnya. Baik. Kita mulai dari isim mufrad. Nah, ini 5 ini ya. Kita mulai dari isim mufrad. Nah, tapi sekarang kita belum bicara perubahan akhirnya itu seperti apa belum. Sekarang kita bicara kategorinya ada 5. Definisinya dulu yang 5 ini apa. Isim mufrad itu apa, musanna itu apa, jamak mudzakkar apa, jamak muannas, jamak taksir itu apa. Kita pahami dulu identifikasinya dulu. Kita belum bicara perubahannya. Nah, maksudnya khawatir misalnya ada pertanyaan, Ustadz katanya isim mu'rab itu isim yang berubah akhirnya. Masing-masing perubahannya bagaimana? Belum. Sekarang kita belum ke situ, kita mau mendefinisikan dulu masing-masing. Ini apa artinya, seperti apa identifikasinya. Gitu. Nanti yang modelnya seperti ini namanya jamak mudzakkar salim, yang modelnya begini ini namanya musanna, modelnya begini. Jadi identifikasi dulu gitu. Nah, jadi pertama yang harus kita pahami isim mu'rab, isim yang berubah akhirnya ada 5 model. Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Sekarang kita mau definisikan satu-satu, mau identifikasikan satu-satu. Baru setelah kita paham, kita akan
berangkat ke model perubahan masing-masing. Perubahan akhirnya pada masing-masing. Nah, tapi belum ke situ. Kita mulai dari identifikasi, mendefinisikan satu-satu. Mulai dari isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Kita lihat di sini, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu. Basicnya lah, kata dasarnya. Jadi mungkin 99% benda-benda ataupun apa yang kita temukan di sekeliling kita itu semua isim mufrad. Itu dasarnya gitu. Nah, tinggal kita perbanyak kosakata. Misalnya baju, komisun, misalnya speaker, musawwitun, headset, sama'atun. Itu isim mufrad semua, satu. Maknanya satu. Misalnya laptop, hasubun, ada satu laptopnya gitu. Meja, maktabun, itu satu. Jadi isim mufrad itu basicnya, dasarnya, maknanya satu. Gitu. Jadi pahami ikhwan akhwat? Nah, contohnya tinggal perbanyak kosakata aja. Contohnya, di sini sudah ada contohnya, misalnya kitabun, ya, buku atau kitab. Itu satu. Namanya isim mufrad. Contoh lagi seperti sayaratun, mobil. Itu isim mufrad. Contoh lagi muallimun, guru. Ya. Profesi-profesi juga isim mufrad. Muallimun, guru. Tabibun, dokter. Muhandisun, arsitek. Itu isim mufrad semua. Solihatun, ya, wanita solehah. Nah, itu isim mufrad. Paham isim mufrad, ikhwan akhwat? Insyaallah. Insya Allah, Ustaz. Insyaallah. Allah Ustaz. Ada pertanyaan masalah isim mufrad? Ustadz, Gimana, Pak? kalau isim mufrad itu bisa nggak dicontohkan misalnya air, maun, ya bisa? Ya, itu juga isim mufrad. Mufrad. Kategorinya isim mufrad, ya. Gitu. Nah, kalau langit, bumi sama un. Ya, sama un, langit. Ardun, bumi, itu isim mufrad. Nanti kalau langitnya banyak, sama watun, beda lagi. Ardun, bumi, misalnya. Pakai muannats ya? Ada jamaknya lagi, beda. Gitu. Jadi hampir semua di sekeliling kita itu isim mufrad semua. Gitu, Pak Isom. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, nanti akhwat tinggal perbanyak aja kosakata ya. Kategori kedua, tapi kita belum bicara perubahan akhirnya gimana isim mufrad, belum. Baru definisi dulu. Ini kita satu-satu definisikan. Yang kedua mutsanna. Nah, apa itu mutsanna? Ini sudah ya isim mufrad. Sekarang kita masuk ke mutsanna. Al-mutsanna. Apa itu mutsanna? Kalau musanna adalah isim yang menunjukkan kepada makna dua. Gitu. Kalau isim mufrad satu, kalau musanna dua. Gitu. Kalau bahasa Inggris kan ada satu, ada banyak. Mungkin singular sama plural gitu. Plural gitu ya. Satu banyak gitu. Tunggal jamak. Kalau bahasa Arab enggak. Satu, dua, banyak gitu. Kalau dua itu namanya musanna. Isim yang menunjukkan kepada makna dua. Nah, dari isim mufrad tadi yang satu itu tinggal ditambahkan ani atau aini. Gitu. Gampang, contohnya gini. Kitabun nih, satu nih, kitab isim mufrad. Nah, nanti kalau mau dua, kita tambahkan ani atau aini, kitabunnya jadikan fathah dulu, kitabah. Lalu rubah kitabani, kitabaini. Gitu. Ani, aini. Mudah, tinggal tambahkan ani atau aini belakang. Contoh lagi. Tadi solihatun, simufrod, seorang wanita solehah. Kalau dua orang apa ya ikhwah? Solihatani.
Solihatani, solihataini. Betul. Betul, solihatunnya jadikan solihata dulu. Tapi nanti taknya dibuka ya, jadi tak begini. Kalau dua jadi solihatani, solihataini. Gitu. Berarti dua orang wanita solehah. Nah, itu. Bedanya apa Ustadz? Bedanya sama aja. Mau pakai ani atau aini, pokoknya itu sama-sama dua. Gitu. Nah, sayaratun, satu mobil tuh, isim mufrad. Kalau mutsanna-nya apa? Ikhwan akhwat? Sayyarotani, sayyarotaini. Sayyarotaini. Sahih, betul. Sayaratani, sayarataini. Ani, aini. Gitu. Lalu, Ustadz nah mau ini. tanya, mau tanya Gimana? agak mundur. Tadi isim mufrad itu kalau misalnya satu kelompok kan satu kan mufrad. Kelompok ini terdiri dari banyak orang. Itu termasuk mufrad atau termasuk jamak? Kalau lihat dari kelompoknya satu, itu mufrad. Misalnya kaumun, satu kaum. Lihat dari kelompoknya. Sebagai satu kelompok, itu mufrad. Nanti jamaknya akwamun, kaum-kaum. Ada beberapa kaum. Gitu. Bukan lihat dari personal isinya, tapi sebagai satu kelompok, dia satu, mufrad. Gitu ya, Pak Isam ya? Iya. Nah. Nah, kitabun, kita bareng-bareng. Mutsanna-nya apa kalau dua? Kitabani, kitabaini. Bagus, kita tambahkan kitabani, kitabain. Baitun, kalau dua? Baitani, baitaini. Baitaini. Kemudian solihun, kalau dua? Solihani, solihaini. Tidak ada tak ya? Salihani, salihaini. Oh iya, Zalimun, kalau dua? Orang zalim? Zolimani, zolimaini. Betul. Salihatun, dua? Solihani, solihaini. Saubun, baju, kalau dua? Saubani, Saubaini. Muhammadun, kalau dua orang Muhammad? Muhammadani, Muhammadaini. Ahmad, kalau dua orang? Ahmadani. Oh, jadi penyanyi itu dua orang tuh, Ahmadani. Paham insyaallah musanna. Kalau Ustadz, kalau diganti pakai alif lam bisa? Boleh tambahkan alif lam. Al-kitabani, al-kitabaini, al-baitani, al-baitaini. Sama aja. As-salihani, as-salihaini, al-zalimani, al-zalimaini. Sama aja. Sama ya. Nah. Oke. Ada pertanyaan masalah musanna ini? Nah, lanjut ya. Kategori kedua. Jadi ciri khasnya musanna ada ani atau aini. Gampang gitu ya. Dua. Isim mufrad menunjukkan satu, musanna menunjukkan dua. Kalau menunjukkan banyak, jamak. Tapi jamak ada tiga kategori. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ada tiga. Mau dibahas satu-satu. Kita mulai dari jamak mudzakkar salim. Ini mulai dari sini ya. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar. Di sini ada beberapa pertanyaan, coba kita lihat. Izin Ustaz bertanya, berarti yang pakai tanwin itu menggambarkan tunggalkah? Tidak mesti juga. Tidak mesti. Jadi lihat terjemahnya. Kalau untuk tunggal lihat terjemahnya. Misalnya saya mau tahu kata apa? Saya mau tahu kata lemari. Bahasa Arabnya khizanatun. Itu isim mufrad. Jadi dia lebih ke kata dasarnya apa ya? Misalnya
kipas angin, mirwahatun kipas angin. Gitu. Jadi tapi bisa pakai alif lam, bisa al mirwahatu bisa. Gitu, nggak mesti pakai tanwin. Jadi tanwin bukan menandakan bahwa itu mutlak isim mufrad, enggak begitu. Nah, seperti itu. Kapan ada alif lam, kapan bertanwin, nanti di depan ya. Dah, lanjut insyaallah. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim isim menunjukkan banyak ya. Kalau tadi musanna 2, kalau ini lebih dari 2, banyak. Ciri khasnya ini tinggal kita pegang ujungnya. Belakangnya dari isim mufrad tadi, dari yang tunggal tadi, kita tinggal tambahkan una atau ina. Nah, gitu. Kalau musanna tadi tambahkan ani atau aini. Kalau jamak mudzakkar una atau ina. Nah, tapi jamak mudzakkar salim berasal dari isim mufrad dengan kriteria isim mufrad tersebut orang dan laki-laki. Nah, kalau benda perempuan isim mufradnya dia tidak masuk jamak mudzakkar salim. Contoh misalnya qalamun, benda nih. Isim mufrad pulpen, qalamun, pulpen. Kita mau bilang pulpennya banyak, tidak bisa masuk ke sini karena jamak mudzakkar salim itu untuk manusia. Isim mufrad yang mau masuk ke sini manusia. Jadi kalau kolam mau masuk ke sini, baru juga nyampe gerbang, oleh satpam diusir. Pergi kamu, ini bukan untuk kamu. Umpama begitu. Nah, gitu. Atau perempuan misalnya, muslimatun, wanita muslimah. Ada wanita muslimah, ini mau masuk nih ke jamak mudzakkar salim. Baru juga di depan pintu sudah diusir. Bukan di sini tempatnya. Dia harus isim mufradnya orang dan laki-laki. Contoh supaya lebih gampang. Muallimun, seorang guru, ini laki-laki nih. Nah, ini baru bisa masuk jamak mudzakkar salim, tinggal tambahkan una atau ina. Tapi sebelum ditambahkan una atau ina supaya tidak lupa mutsanna-nya dulu. Kalau 2 orang guru apa muallimun? Tinggal tambahkan ani atau aini. Muallimani. Muallimani, muallimaini, ani, aini. Ini maaf saya tidak terlewat ini mengedit ini, yang bikin bukan saya, jadi tidak pakai kerudung ya. Enggak apa-apa. Kalau jamak muallimun, kalau banyak Muallimuna. Nah, Muallimina. Nah, itu. Tinggal tambahkan una atau ina. Muallimuna, muallimina. Mulaimina. Itu jamak mudzakkar salim. Contoh lagi. Nah, ini. Talibun, seorang murid. Supaya tidak lupa, musannanya apa? Talibun? Talibani, talibaini. Bagus. Talibani, talibaini. Ani, aini. Ya. Kalau banyak muridnya? Talibuna, talibina. Talibuna, talibina. Gitu. Kafirun, seorang laki-laki yang kafir. Kafirun. Kafironi, kafiroini. 2 orang kafir, kafironi, kafiroini. Kalau banyak orang kafirnya? Kafiruna, kafirina. Orang zalim, kalau 2 orang? Zolimaini. Kalau banyakan? Zalimuna, zalimina. Jadi kalau 2, zalimani, zalimaini. Kalau banyak, zalimuna, zalimina. Una, ina. Kalau 2, ani, aini. Gitu. Orang yang duduk, kalau 2 orang? Jalisaini. Kalau banyak? Jalisuna. Betul.
Qaimun orang berdiri. Kalau dua orang. Qala imani naini. Qaimuna. Kalau banyak apa? Qaimuna qaimina. Qaimina. Betul. Muslimun dua orang. Muslimani muslimaini. Muslimaini. Kalau banyak? Muslimuna muslimina. Muslimin. Paham semuanya insyaallah jamak mudzakkar? Paham. Nah, gitu. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Isim menunjukkan banyak, belakangnya ada tambahan una atau ina. Dan dia dari isim mufrad yang orang laki-laki. Talibun murid laki-laki. Kafirun orang kafir laki-laki. Zalimun orang zalimnya laki-laki. Jalisun orang yang duduknya laki-laki. Qaimun orang yang berdirinya laki-laki. Muslimun orang muslimnya laki-laki. Gitu. Jadi orang laki-laki gitu. Ketika jamak dia jamak mudzakkar salim. Oke, lanjut. Selesai itu jamak mudzakkar salim. Sekarang jamak muannas salim. Ya, kategori keempat. Kalau tadi jamak isim mufrad sudah, musanna sudah, jamak mudzakkar salim sudah, sekarang jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Jamak muannas salim isim menunjukkan kepada banyak, diakhiri dengan tambahan alif ta. Gitu. Nah, kalau jamak muannas salim untuk isim mufrad yang perempuan. Kalau tadi laki-laki. Nah, kalau jamak muannas salim perempuan. Cuma kalau perempuan di sini bisa memang orang ya, jenis kelamin perempuan, atau benda yang ada tak marbutohnya, dia dihukumi perempuan. Nah, nanti kalau jamak masuk jamak muannas salim. Contohnya misalnya muslimatun, wanita muslimah. Untuk murojaah musannakan dulu. Kalau dua muslimatun Muslimatani muslimat. Betul, tambahkan ani atau aini. Nah, kalau banyak, kalau ada tak marbutoh seperti ini, buang dulu tak marbutoh, muslimah dulu. Nah, tinggal tambahkan alif ta di belakang. Tambahkan alif ta, jadi apa? Muslimati. Muslimatun gitu. Tinggal tambahkan alif ta di belakang. Paham insyaallah? Berarti pakai ini kita ya, nggak pakai wawu ya. harokatnya nggak berubah ya Ustaz, Kak, kayak yang di jamak mudzakkar salim ya berarti Ustaz. Beda dengan jamak mudzakkar salim gitu. Dia gampangnya belakangnya atun gitu, muslimatun gitu. Nggak ada atin. Ada juga nanti di depan gitu. Yang jelas dia berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Gitu. Lanjut. Seperti sayyaratun, mobil. Ini benda tapi ada ta marbutohnya, muannas dia. Kalau dua Sayyarotani. Sayyarotaini. Betul. Nah, kalau banyak buang dulu tak marbutohnya, tambahkan alif ta. Jadi apa? Sayyarotun. Sayyarotun gitu. Seperti itu. Contohnya ini. Ya, tetap musanna selalu ada ya. Supaya tidak lupa, musanna selalu ada. Tinggal tambahkan ani atau aini. Nah, ini yang tabel ini ada di Al-Munir ya. Di buku Al-Munir juga kunci jawabannya. Jadi latihannya sudah di nomor-nomor dari awal buku sampai akhir. Latihan 1, latihan 2. Kunci jawabannya juga ada. Kunci jawaban latihan 1, latihan 2, dan seterusnya. Nah, insya Allah memudahkan. Baik. Zalimatun. Kalau dua orang? Zolimataini. Ya, bagus. Zalimatani, zalimataini.
Nah, kalau banyak buang dulu ta marbutohnya. Ganti alif ta. Jadi Zolimatun. zalimatun. Betul. Tobibatun kalau dua orang. Tobibatani. Tobibataini. Betul. Tobibatani. Kalau banyak buang dulu taknya. Jadi Tobibatun. tobibatun. Muallimatun kalau dua orang. Muallimatani. Muallimataini. Kalau banyak buang dulu taknya. Muallimatun. Alimatun, tinggal tambahkan atun, alif tak belakang. Saburatun kalau dua. Saburotani. Saburotaini. Kalau banyak buang dulu taknya. Saburotun. Betul. Muhandisatun kalau dua. Muhandisatani. Muhandisataini. Kalau banyak buang tak dulu. Muhandisatun. Muhandisatun, tambahkan alif ta. Maktabatun. Maktabatani. Maktabataini. Jamaknya. Maktabatun. Maktabatun, buang dulu ta marbutohnya, tambahkan alif ta. Maktabatun. Shalihatun musanna. Solihatani. Solihataini. Jamaknya. Solihatun. Nah, kalau hindun dua. Hindani. Hindaini. Nah, misalnya di kelas ada dua orang namanya sama Hindun, berarti dua orang Hindun, Hindani, Hindaini. Nah, kalau banyak karena tidak ada ta marbutoh, ya tinggal tambahkan alif ta. Jadi apa? Hindatun. Hindatun, betul. Mujahidatun, kalau dua orang. Mujahidatani. Mujahidataini. Kalau banyak buang ta marbutohnya, tambahkan alif ta. Mujahidatun. Nah, paham semuanya? Jawab muannas salim? Insya Allah. Insya Allah. Nah. Lalu terakhir jamak taksir. Kalau jamak taksir, isim menunjukkan banyak jamak ya. Isim menunjukkan banyak, tapi dia merubah susunan huruf-huruf mufradnya, baik hurufnya ataupun harokatnya. Masalahnya jamak taksir ini mengandalkan hafalan kita. Kalau kita nggak hafal harus lihat kamus atau bertanya kepada orang yang bisa bahasa Arab gitu. Ini jamak taksirnya apa? Ini jamak taksirnya apa? Masalahnya di situ. Nah, tapi sekarang untuk kosakata yang sederhana kita bisa bertanya kepada AI ya. Entah itu ChatGPT kah atau Kadola kah, itu dia bisa menjawab. Itu membantu kita juga gitu. Jadi kita belajar dengan alat-alat modern tidak apa-apa ya. Kitabun ini benda ya, satu kitab. Kalau musanna sama, kitabani atau kitabaini. Nah, kalau jama, kalau kita sudah hafal ya alhamdulillah. Kalau belum hafal harus lihat kamus. Jamaknya kutubun. Nah, seperti di Quran fiha kutubun qayyimah. Paham jamak taksir ikhwan-ikhwan? Gitu. Jadi mengandalkan kamus intinya gitu kalau jamak taksir. Dari isim mufrad berubah ke jamak taksir ya harus mengandalkan kamus. Afan Ustaz. Mau tanya, itu yang buku Al-Munir apakah ada khusus kamus khusus jamak taksir? Belum ada, Pak. Belum ada jamak taksir. Kalau kamus khusus jamak taksir belum ada. Makanya tadi saya bilang untuk kosakata sehari-hari sebetulnya menggunakan AI pun sudah dia bisa jawab. Gitu. Misalnya saya tulis nih, apa bahasa Arabnya qalamun, pulpen, tulis Arabnya qalamun, gak usah pakai harokat. Nanti dia jawab. Gitu. Mudah sekarang. Nah, gitu. Lanjut dulu.
Nah, ini. Jadi kalau kita hafal, alhamdulillah. Kalau belum hafal, kita lewat kamus atau dibantu sama saya. Sehafalnya saja ya. Saubun, ada yang tahu jamaknya? Aswabun. Bagus. Athwabun atau thiyabun. Betul. Baju-baju. Nah. Zaujun, suami. Azwajun. Azwajun, suami atau pasangan ya. Nah. Nahrun, sungai. Anharun. Anharun, ada di Quran. Tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai. Qalamun. Aklamun. Qalamun. Agak mirip-mirip ya. Babun, pintu. Abwabun. Abwabun, pintu-pintu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ada di Quran. Baitun. Buyutun. Buyutun. Ada di Quran. Fi buyutin adinallah. Tobakun. Atbakun. Atbakun. Sirajun. Asrajun. Surujun. Talibun. Tullabun. Lalu malun, harta, ini ada di Quran. Amwal ya. Amwalun. Yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim gitu. Nah, ini jamak taksir itu dia mengandalkan hafalan kita ataupun kamus gitu. Jadi tidak ada yang bisa kita prediksikan gitu. Kalau mutsana kan gampang, tinggal tambahkan ani atau aini. Jamak mudzakkar tambahkan una atau ina belakangnya. Jamak muannas tambahkan alif ta belakangnya, gitu kan? Ya, kalau jamak taksir, nah ini harus lihat kamus. Jadi ini masih ada lagi ya. Ini tinggal lihat saja di ini ya, di apa namanya, di kunci jawaban kalau bisa menemukan. Nah, ini kesimpulannya, isim yang mu'rab yang berubah akhirnya ada 5 kategori. Definisinya sudah kita jelaskan. Ada isim mufrad, isim menunjukkan 1, mutsanna, isim menunjukkan 2, tinggal ditambahkan belakangnya ani atau aini. Jamak mudzakkar salim, isim menunjukkan banyak, tinggal ditambahkan belakangnya una atau ina. Jamak muannats salim, isim menunjukkan banyak, tambahkan alif ta belakangnya. Jamak taksir, isim menunjukkan banyak, lihat kamus, nggak ada ciri khasnya. Gitu. Jadi kesimpulannya seperti ini, yang tidak ada ciri khasnya isim mufrad, isim menunjukkan 1, atau jamak taksir, isim menunjukkan banyak, itu nggak ada ciri khasnya, tinggal kita lihat kamus. Nah, untuk memudahkan, kamusnya dari saya dulu. Anggaplah saya kamus nih. Jadi pelajarannya sudah saya siapkan terjemahnya. Ikhwan akhwat tinggal lihat terjemahnya. Paham semuanya definisi-definisi yang tadi ini? 5 ini? Insya Allah paham. Insya Allah. Nah, sekarang kita ambil latihan. Contoh. Rufufun, rak-rak buku. Jenis apa? Ikhwan akhwat. Jamak Mudzakkar. Lihat. Ada ani atau aini nggak belakangnya? Jamak taksir. Nah, berarti sebentar supaya membantu yang lain. Belakangnya ada ani atau aini nggak? Tidak. Tidak, berarti bukan musanna gitu. Belakangnya ada una atau ina tidak? Tidak. Berarti bukan jamak mudzakkar salim. Belakangnya ada alif ta tidak? Enggak. Nah, berarti bukan jamak muannats salim gitu. Jadi dilihat ujungnya. Nah, kalau nggak ada ciri khasnya, berarti antara isim mufrad atau jamak taksir. Tinggal lihat terjemahnya. Rak-rak, ada 1 atau ada banyak? Ada banyak. Banyak.
berarti itu jamak Jamak. taksir. Oh iya. Paham cara kerjanya? Oh iya, paham. Insya Allah. Paham. Insya Allah. Coba lagi ya. Berarti ini saya tulis jamak taksir. Contoh lagi. Nih, Tobibatun. Lihat dulu yang ada belakangnya. Kira-kira apa? Jamak Jamak muannas salim. Betul. Lihat di sini ada alif ta. Oh, dia jamak muannas salim gitu. Seperti itu caranya. Lagi. Muhandisani. Musanna. Nah, ada Musanna. ani, betul, dia musanna. Dua orang arsitek gitu. Jadi tinggal lihat dulu yang belakangnya ada nggak gitu. Najihina. Musanna. Jamak muzakkar salim. Ina. Ina. Muzakkar salim. Ina. Kalau musanna belakangnya ni bukan na. Oh iya, nak ini. Jadi jamak mudzakkar salim, orang-orang sukses gitu. Lagi. Thalajatun, kulkas. Mufrad. Cuma satu dia. Isim mufrad. Tidak ada ani atau aini belakangnya, tidak ada una atau ina belakangnya, tidak ada alif ta belakangnya. Berarti antara isim mufrad atau jamak taksir. Terjemahnya kulkas, bukan kulkas-kulkas. Oh, berarti isim mufrad gitu. Isim mufrad. Lagi. Tulis dulu isim mufrad. Lagi darajatun, sepeda. Isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Betul. Lagi jannatun. Muannas. Lihat belakangnya. Jamak surga muannas salim. Ada alif ta, berarti jamak muannas salim. Gitu. Lagi ainani. Musanna. 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 Ada ani belakangnya. Ainani. Gitu. Lagi al-muhandisina. Muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Betul, ada ina di sini. Al-muhandisin, jamak mudzakkar salim, para arsitek. Gitu. Muhandisina. Sirajun. Mufrad. Mufrad satu aja, lampu. Baik, sampai di sini ada yang belum paham ya, ikhwan akhwat, cara kerjanya? Insyaallah paham, Ustaz. Insyaallah paham. Ada yang mau coba satu orang? Saya mau kasih soal di depan. Ini materi terakhir ya. Tadi banyak. Sekarang Bu Santi nih, Bu Santi coba nih. Nah, maktabatun apa nih Bu Santi? Jamak muannas salim. Tahu dari mana? Dari ini, alif sama ta itu. Belakangnya ada alif ta, dia jamak muannas salim. Nah, gitu. Baik, syukran barakallahu fiik. Yang lain berikutnya selain Bu Santi ada lagi? Ada Bu Kulsum dulu. Sebentar, kita coba dulu. Ada al-munafiquna, orang-orang munafik, Bu Kulsum. Jamak muzakkar salim. Tahu dari mana? Dari una. Belakangnya ada una. Betul? Seperti itu. 100. Alhamdulillah. Lagi, siapa lagi mencoba? Tadi ada beberapa orang. Bu siapa nih? Tulisannya Vivo di sini. Oh, Ibu Sri. Bu Sri. Coba. Di sini ada yadaini, dua tangan. Musanna. Musanna. Tahu dari mana? Aini, berakhiran aini. Betul. Musanna. Baik, syukran.
Ini ada pertanyaan, Ustadz, antara isim mufrad atau jamak taksir kalau nggak tahu artinya gimana? Nggak bisa. Harus tahu artinya. Nah, makanya saya bantu terjemahnya di sini daripada buka-buka kamus. Nah, saya bantu sambil ikhwan akhwat memperbanyak kosakata. Paham ya? Gitu. Lanjut, siapa lagi yang mau coba? Saya Ustadz. Ada Bu Jumiati. Coba di sini ada adzanun. Jamak Jamak. mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salim, Jamak taksir. jamak taksir. Jamak Betul. taksir. Betul, jamak taksir. Nah, kita bareng-bareng sekarang. Terakhir ya. Ini ada di buku Al-Munir. Nah, kunci jawabannya sudah ada, tapi kita kerjakan bareng-bareng. Baitani, jenis apa? Musanna. Musanna. Qalamun. Mufrad. Mujahidina. Muzakkir salim. Mudzakkar salim. Aha. Musafiratun. Muannas salim. Muannas salim. Muallimun. Mufrad. Buyutun. Jamak taksir. Jamak taksir. Tinggal lihat rumah-rumah terjemah jamak taksir. Kutubun. Jamak taksir. Jamak taksir. Gurafun. Jamak Jamak taksir. Salihatani. Jamak musanna. Ani. Ani. Ya musanna. Musanna. Ini ada aninya di sini. Nah, gitu. Baik, sampai di sini ada yang belum paham, ada yang masih bingung. Mungkin ada yang kok yang lain bisa, kok saya bingung. Mungkin ada yang begitu. Paham insyaallah? Insyaallah. Nah, lanjut satu halaman lagi terakhir kita selesaikan. Nah, ini terakhir. Jannatun. Jamak taksir. Muannas salim. Ada alif ta belakang. Ada alif ta belakangnya. Kan jamak itu banyak, ada 3. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak taksir. Kalau masih ada cirinya berarti bisa jamak mudzakkar salim atau muannas salim. Kalau nggak ada cirinya baru jamak taksir. Dia jamak muannas salim. Sa'atun jam. Mufrad. Kita bisa lihat terjemahnya. Shalihaini. Musanna. Karena ada aini. Suhufun. Jamak taksir. Jamak taksir. Alihatun. Jamak taksir. Jamak taksir. Ainani. Musanna. Karena ada aninya. Musanna. Syafataini. Musanna. Karena ada aini di situ. Walidani. Musanna. Nah, ada ani di situ. Anfusun, jiwa-jiwa. Jamak taksir. Jamak taksir. Alsinatun, lidah-lidah. Jamak taksir. Jamak taksir. Seperti itu ikhwan dan akhwat. Jadi ada 5 kategori. Nanti di murojaah silahkan. Nanti kita masuk lagi hari Selasa insyaallah. Insyaallah. Allah. Baik. Selasa bukunya sudah ada ya, Ustaz? Bagaimana? Selasa bukunya udah ada ya, Ustaz? Mulai dikirim besok. Kalau yang posisi Bandung itu insyaallah besok sudah, atau Selasa pagi sudah nyampe. Tapi kalau yang luar Bandung mungkin beberapa hari ya sampai. Mohon bersabar. Mudah-mudahan hari Ahad sudah bisa pakai bukunya. Gitu. Baik. Ada pertanyaan? Ini kesimpulan akhirnya ya. Isim, kalimah, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim ada yang mu'rab berubah akhirnya, mabni tidak berubah. Fi'il ada yang mu'rab berubah akhirnya, mabni tidak berubah, huruf semuanya mabni. Nah, isim yang mu'rab yang berubah akhirnya ada 5 kategori yang tadi sudah dibahas, yaitu isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmunya barokah, manfaat untuk kita semua.
Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wa iyyakum wa iyyakum. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.